kelompok 3 Centauri akan menampilkan sebuah karya video tentang SDGs dengan judul Kesehatan dan Kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifah Husnal Mubin dengan NPM 2521511111012. Saya Irfan Nur Fadila dengan NPM 252153111022. Saya Cici Nurlela dengan NPM 25215111098. Saya Yovina Rafraina Mulyaniar dengan NPM 2521531111026. Saya Aura Devina dengan NPM 25213111089. Saya Sakti Suryani dengan NPM 25213111086. Saya Amida Natasha Nurinsani dengan NPM 25213111021. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan NPM 2521531111038. Saya Febi Nur Aini dengan NPM 2521531111042. Saya Lili Nursamsia dengan NPM 2521531111006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Tahukah kalian salah satu tujuan dari SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, tujuan ini sangat penting karena tanpa kesehatan kita tidak bisa belajar dengan baik, beraktivitas dengan maksimal, dan tentunya sulit untuk menggapai cita-cita. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita sebagai mahasiswa di kampus untuk menjuru tujuan besar ini dengan cara-cara yang sederhana. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Di lingkungan kampus, masih banyak mahasiswa yang sering mengabaikan pola hidup sehat. Misalnya, sering begadang semalaman mengerjakan tugas, bermain game, dan scrolling media sosial. Akibatnya, pagi-pagi akan mengantuk dan sulit fokus dalam memahami pembelajaran di kelas tersebut. Selain itu, mahasiswa juga sering melupakan untuk sarapan. Padahal sarapan itu sangat penting untuk menambah energi agar kita dapat belajar dengan baik. Kalaupun mahasiswa itu makan, seringnya mereka lebih memilih makanan cepat saji seperti gorengan, mie instan, ataupun minum-minuman yang tidak sehat. Sebenarnya, menjaga kesehatan bisa dimulai dari langkah yang paling kecil. Coba kalian biasakan sarapan sederhana. Contohnya, yaitu dengan memakan buah-buahan, memakan roti, dan juga memakan telur rebus dari rumah. Dan jangan lupa pula memperbanyak minum air putih. Membawa tumbler sendiri ke kampus tidak hanya sekedar membuat sehat, tapi juga ramah lingkungan. Selain makan sehat, tubuh kita juga butuh bergerak. Tidak harus olahraga berat, contohnya seperti jalan kaki dari parkiran ke kelas, Atau naik tangga daripada lift. atau sekedar stretching sebelum kuliah bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Kalau ada waktu, ajak teman berolahraga bareng, contohnya seperti bermain bola atau
Selain dengan curhat, kita juga mampu menjaga mental kita agar tetap sehat, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang kita suka. Luangkanlah waktu kita untuk hobi, contohnya seperti membaca buku. Hal-hal kecil seperti ini dapat membuat pikiran kita menjadi rileks dan juga bisa membangkitkan semangat belajar kita kembali. Ada banyak aksi sederhana yang bisa kita lakukan di kampus. Misalnya, rajin mencuci tangan sebelum makan di kantin, menjaga kebersihan kelas, dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal ini mungkin terlihat sepele, namun dampaknya sangat besar untuk kita semua. Kita juga bisa ikut kegiatan positif yang sering diadakan di kampus, seperti donor darah, cek kesehatan gratis, atau seminar tentang kegiatan gizi dan kesehatan. Selain menambah ilmu, kegiatan ini juga bisa membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain. Dan kita juga harus bisa saling mengingatkan. Jika kita melihat teman kita yang terlalu sering bergadang, kita juga bisa bilang jangan lupa minum air putih ya. Dan jangan lupa juga untuk istirahat. Karena pesan kecil dari kita itu bisa menjadi motivasi yang besar untuk hidup lebih sehat lagi. Kita sebagai mahasiswa punya peran penting. Kita bisa jadi agen perubahan dengan cara yang sederhana, yaitu menjaga pola hidup sehat, berbagi informasi di media sosial, dan jadi teladan di lingkungan sekitar. Mulai sekarang, mari kita wujudkan nilai SDGs kesehatan dan kesejahteraan dengan dimulai dari kampus kita. Karena kesehatan bukan hanya milik individu, tetapi kesehatan juga tanggung jawab kita bersama. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga menjadi motivasi untuk kita dan kalian semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.